Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 RBL TPB 15 akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli sebagai tugas RBL kami. Nah, pasti kalian bertanya-tanya tentang apa sih itu RBL? Sebelum ke materi, yuk kita kenalan dulu. Ada Aji Hafiz Talaga, Adinda Putri, Diana Rahmawati, Eris Oktaliana, dan Kelvin. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam penjelasannya. RBL yaitu pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Prinsip Bernoulli diambil dari nama ilmuwan Belanda Daniel Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat loh dalam kehidupan sehari-hari dan telah dimanfaatkan pada beberapa aplikasi kehidupan. Contohnya, perhitungan gaya angkat pada pesawat, tabung pitot, venturimeter, manometer, dan triseli. Nah, pada video kali ini, kami akan mengambil tema penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Kalau kita tadi udah ngejelasin tentang prinsip Bernoulli, sekarang kita bakal ngejelasin dulu nih, apa itu tabung pitot. Tabung pitot adalah instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh Insinyur Henry Pitot pada abad ke-19. Tabung pitot sendiri telah digunakan secara luas untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara serta gas pada aplikasi industri. Selanjutnya, kami akan membuat alat peraga sederhana pada tabung pitot. Ayo simak kelanjutan videonya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja tabung pitot itu sendiri. Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke arah aliran fluida tabung. Tabung ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan dari fluida juga disebut dengan tekanan total. Adapun cara kerja tabung pitot yaitu udara masuk melalui lubang pertama dan masuk ke manometer, lalu udara masuk lagi pada lubang kedua dan akan masuk juga ke manometer. Saat udara masuk ke lubang pertama dan kedua, maka akan terjadi perbedaan ketinggian. Maka prosedur inilah yang disebut dengan cara kerja tabung pitot. Selanjutnya, kita masuk pada cara menentukan rumus pipa pitot. Di dalam pipa pitot terdapat dua titik. Kita misalkan kelajuan udara di A adalah VA dan kelajuan udara di B adalah VB. Kemudian, udara masuk melalui lubang depan dan saat di B, aliran udara tertahan hingga kecepatan 0. Masih ingat kan apa itu rumus umum Bernoulli? Eits, tenang, kalau teman-teman lupa, maka saya akan mengingatkan kembali. Nah, sudah ingat kan dari rumus hukum Bernoulli tersebut dapat kita turunkan menjadi rumus tabung pitot, yaitu V sama dengan akar dari 2 dikali massa jenis zat cair dikali dengan percepatan gravitasi dikali ketinggian dibagi dengan massa jenis udara. Kelebihan dari tabung pitot adalah memiliki susunan yang sederhana, relatif dan murah, tidak perlu adanya kalibrasi dan alirannya kecil. Sedangkan untuk kekurangan dari tabung pitot adalah keakuratan rendah untuk beberapa aplikasi. Pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik.
Dari penjelasan yang ada di video ini dapat disimpulkan bahwa tabung pitot merupakan alat yang dikembangkan sebagai pengukur kecepatan gerak pesawat terbang dan pengukur kecepatan udara atau gas di dalam pipa tertutup. Tabung ini dirancang menggunakan prinsip efek Venturi. Bedanya tabung pitot digunakan untuk mengukur laju gas atau udara. Berdasarkan hukum Bernoulli, semakin tinggi permukaan, maka semakin besar pula kecepatan aliran fluidanya. Prinsip kerja tabung ini cukup sederhana. Pengaplikasiannya terdapat di berbagai bidang dan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti selisih tinggi permukaan. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan pada video kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa.